Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armenia Panggabean, NIM 0114202016, kelas MDB semester 5, mata kuliah Manajemen SDM. Dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan Haikal, STPMM. Pengertian sumber daya manusia era globalisasi. Dalam persaingan organisasi atau perusahaan harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang terdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini, peran sumber daya manusia sangat menentukan. Sumber daya manusia yang awalnya merupakan terjemahan dari kata human resources. Namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan manpower, tenaga kerja. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, serta mampu menciptakan nilai-nilai komparatif, generatif, inovatif dengan menggunakan intelligence, creativity, dan imagination. Tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga, otot, dan sebagainya. Unsur-unsur sumber daya manusia tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya seperti norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang-peluang yang tersedia. Unsur-unsur tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi peran dan perilaku manajer dan organisasi. SDM merupakan aset paling penting untuk membangun bangsa yang lebih baik dan maju. Namun untuk mencapai itu, SDM yang kita miliki harus berkarakter. SDM yang berkarakter kuat dirincikan oleh kapasitas mental yang berbeda dengan orang lain seperti kepercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kekuatan dalam memegang prinsip dan sifat-sifat unik lainnya yang melekat dalam dirinya. Perencanaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan menggunakan teknik peramalan. Teknik peramalan adalah kunci dari semua perencanaan, di mana dalam perencanaan sumber daya manusia perlu diramalkan dua hal, yaitu A. Ketersediaan tenaga kerja, B. Kebutuhan sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang baik, kreatif, inovatif, memiliki kecerdasan yang tinggi, maka negara Indonesia dapat bersaing di dunia internasional. B. Bagaimana cara mengatasi konflik di era globalisasi? Dengan ideologi agama yang diangkat ke ranah politik, menyebabkan Belanda mempelajari secara seksama tentang dinamika sosial dan budaya masyarakat timur. Sebelum memahami dinamika tersebut, Belanda menerapkan politik menurut persepsi yang dianggap menguntungkannya berdasarkan pengalaman yang cukup lama dalam masalah manajemen konflik di Eropa. Ini berkaitan dengan pengalamannya mengelola konflik ketika Brunei Afrika mulai dibagi-bagi di antara kapitalis barat di akhir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kuat dengan ikatan-ikatan primordialismenya, negara-negara barat menganggap bahwa keikutsertaannya dalam mengatasi masalah konflik di negara-negara tersebut karena diminta oleh penguasa-penguasa lokal yang meminta bantuan agar mereka terlepas dari berbagai masalah dan konflik. Dari sudut pandang ini, Barat menerapkan politik periferi, yaitu yang berasal dari daerah pinggiran dan bukan dari pusat kekuasaan Belanda. Dengan berdasarkan pemikiran ini, Barat, terutama Inggris, yang mereka berkewajiban untuk membantu terhadap masyarakat lokal dan perseteruan konflik yang berkepanjangan. Sejarah mencatat bahwa komunitas yang berdasarkan agama memberikan kontribusi bagi
Terbentuknya bangsa Indonesia ini dapat dilihat ketika nasionalisme berupa untuk mengintegrasikan kepercayaan setiap individu dari komunitas itu pada paham kebangsaan. Namun demikian, ini tidaklah berarti bahwa dalam konsep mengimplementasikan ideologi nasionalisme itu tanpa rintangan. Memang dalam mengelola konflik antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lainnya. Terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.